Pertama yang berkaitan dengan hari raya adalah arti Id itu. Id. Id itu artinya dari ada ya'udu. Diambil dari ada ya'udu, sesuatu yang kembali, yang diperingatkan, diperingati setiap tahunnya, itu namanya Id. Acara yang setahun sekali itu Id. Ulang tahun orang memperingati itu Id. Maka Id dalam Islam itu hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ada yang menambah Idul Milad, peringatan kelahiran setiap tahunnya, itu enggak ada diperingati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan acara ulang tahun itu enggak ada dibuat oleh Nabi. Maka diharamkan oleh para ulama, apalagi tahun kelahiran. Tiap tahun dia bakar lilin terus selamat ulang tahun, itu enggak ada. Itu tasyabbuh dengan orang-orang ahlul kitab. Yang kedua, Allah beri rahmat umat ini dengan diberi 2 hari Id. Kata Nabi SAW, aku datang kepada kalian, maksudnya penduduk Madinah, dan saat itu kalian punya 2 hari yang kalian bermain-main di situ di masa jahiliyah, dan sudah Allah ganti bagi kalian 2 hari raya kalian itu dengan yang lebih baik, yaitu Yaumun Nahri wa Yaumul Fitri, hari Idul Adha, penyembelihan, hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Itu riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Al-Baghawi. Yang ketiga, bahwasannya dianjurkan untuk tajammul. Tajammul itu berhias. Berhias untuk hari raya. Bahwasannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Umar mengambil sebuah jubah dari sutra yang dijual di pasar. Diambilnya, dibawanya kepada Rasulullah. Kata dia, wahai Rasulullah, berilah ini untuk kamu berhias di waktu Id dan waktu menerima utusan. Kata Rasulullah SAW, ini adalah pakaian yang orang yang tidak akan mendapatkannya lagi kalau makainya di dunia. Karena haram bagi laki-laki makai pakaian sutra. Setelah beberapa saat Umar terdiam, Rasulullah mengirim kepadanya sebuah jubah dari sutra. Maka Umar datang kepada Rasulullah membawa pakaian itu. Kata dia, wahai Rasulullah, sebelumnya kamu katakan ini pakaian orang yang tidak akan mendapatkan bagian di surga nanti. Kenapa kamu kirim kepada saya pakaian ini? Kata Nabi, kamu jual itu pakaian itu, kemudian kamu penuhi hajat kamu dengan hasilnya. Bukan untuk dipakai dikirim Nabi, tapi dimanfaatkan. Itu riwayat lokasi yang akan dibangun Muslim, Abu Daud, Nasai, lokal santri, Ahmad. bekas kamar mandi lama. Jadi nggak ada masalah untuk di hari raya dia memakai pakaian yang bagus. Kalau ada yang baru. Kalau nggak ada yang baru nggak usah pening, pakai aja yang bagus. Pokoknya bagus. Lokasi yang akan dibangun Berikutnya di hari raya lokal itu santri, bekas kamar adalah mandi lama. al-khuruj, keluar ke lapangan. Keluar ke lapangan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW keluar lokasi di hari yang Idul akan Fitri dibangun dan Idul Adha
ke lapangan Lokal musola. Musola di sini di bekas hadis ini kamar adalah mandi lama. lapangan, bukan musola tempat sholat yang kecil daripada masjid, itu bukan. Musola di hadis ini adalah lapangan. Maka yang pertama kali dimulai oleh Rasulullah di lapangan itu adalah sholat. Sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau hari raya itu sholat dulu baru khutbah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Padahal kenapa Nabi sholat di lapangan? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan itu yang dipilihnya. Nabi nggak ajak sahabat sholat di masjidnya. Padahal masjid Nabi itu keutamannya apa? Sholat di masjidku ini lebih afdol, lebih baik daripada 1000 kali sholat dari masjid yang lain selain Masjidil Haram. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi sholat kita di masjid kita ini 1000 kali sama sholat di masjid Nabi sekali sama. Seperti itu, pahalanya sama. Begitu besar pahala di masjid Nabi sholat itu, tapi nggak dibawa Nabi sholat raya di masjidnya. Dibawa Nabi ke lapangan. Coba itu dipikirkan. Jadi lapangan itu yang didahulukan ketika sholat Id, pemakaiannya. Kecuali kalau hujan baru pindah ke masjid. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam Al-Mughni juz 2 229 dan seterusnya, sunnahnya itu adalah sholat Id di lapangan. Itu yang diperintahkan juga oleh Ali radhiyallahu anhu dan dianggap hasan baik oleh Al-Auza'i dan yang lainnya. Maka siapa yang lemah tidak mampu keluar ke lapangan karena sakit atau tua renta, silakan dia sholat di masjid, dan itu tidak mengapa. Jadi kalau nggak mampu, ada halangan untuk ke lapangan, ya di masjid. Misalnya sedang wabah seperti ini, nggak dilarang atau dianjurkan sholat di rumah, nggak juga sholat di masjid, ya sudahlah sholatlah di rumah. Kemudian judul berikutnya, adab ketika menuju lapangan itu berbeda jalan pergi dan pulangnya. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW pada hari Id khalafat tariq, berbeda jalan pergi dan jalan pulangnya. Riwayat Imam Bukhari. Jalan perginya dari sini, jalan pulangnya dari tempat yang lain. Dan juga kalau bisa, kata Ali radhiyallahu anhu, termasuk sunnah pergi ke lapangan itu dengan jalan kaki. Kalau dekatnya ya jalan kaki. Kalau jauh ya naik kendaraan lah. Kemudian bertakbir di hari raya tersebut. Nabi SAW keluar di hari Idul Fitri, beliau bertakbir sampai ke lapangan. Dari rumah beliau bertakbir sampai ke lapangan. Dan sampai di selesaikannya salat. Kalau selesai salat, beliau selesai bertakbir. Itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha terus bertakbir selama hari itu dan hari tasyrik. Tetap bertakbir sampai 3 hari. Para wanita juga ikut, silahkan dia bertakbir. Umar radhiyallahu anhu bertakbir di kubahnya di Mina, itu dia haji.
penduduk masjid mendengar dan mereka bertakbir. Juga orang-orang di pasar bertakbir. Ibnu Umar bertakbir di Mina di hari-hari tersebut. Selesai sholat dia bertakbir. Wa ala firasyi, di atas tempat tidurnya dia bertakbir. Di bawah tendanya dia bertakbir. Di majlisnya dia bertakbir. Ketika mamsya dia berjalan dia bertakbir. Jadi takbir di hari raya Idul Adha itu bukan hanya selesai sholat. Sebagian orang selesai sholat aja, enggak, dia semuanya. Duduk bertakbir, jalan bertakbir. Dari situ ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri karena takbirnya sampai 3 hari. Tapi sebagian berpendapat kebanyakannya Idul Fitri itu lebih afdal karena dia selesai melaksanakan rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Maimunah istri Nabi itu bertakbir di hari Idul Adha, dan para wanita juga bertakbir di belakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz di malam-malam tasyrik. Ibnu Umar kalau pergi hari Idul Fitri dan Idul Adha, beliau mengeraskan takbirnya sampai ke lapangan. Jadi takbirnya bukan diam-diam keras-keras. Sampai lapangan bertakbir, dan sampai datang imam dia tetap bertakbir. Riwayat Daraqutni, Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Lihat Irwaul Ghalil. Tapi lafaz takbir dari Nabi yang sahih setahu kita itu tidak ada. Yang ada dari para sahabat riwayatnya. Takbir Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu takbir Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, takbirnya Allahu akbar 3 kali, baru walillahil hamd. Allahu akbar wa ajallu. Allah maha besar dan ajallu, yang maha mulia. Allahu akbar ala ma hadana. Allah maha besar atas apa yang dia tunjukkan kepada kita berupa hidayah. Itu riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Takbir Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia lebih gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Gitu aja kalau Salman Al-Farisi bertakbir. 3 kali sama kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan telah dibuat di masa kita ini tambahan-tambahan takbir yang tidak ada asalnya. Gak ada asalnya, ditambah-tambah banyak-banyak tahap-tahap takbirnya. Dari sahabat gampang-gampang takbirnya.